Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita ya di Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada penyebutan athar-athar, penyebutan riwayat-riwayat oleh Al-Imam As-Sabuni yang menerangkan kepada kita tentang kewajiban berpegang teguh dengan apa yang telah dilalui oleh para salafun salih, serta menahan diri dari berbicara di dalam hal-hal yang tidak kita ketahui. Sebab itu kita masih pada riwayat Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, di mana dia menyampaikan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada Umar bin Abdul Aziz rahimana wa rahimahullah. Kita bacakan. Kata beliau, kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, qultu haddatsani Abdullah bin Abbas yarfa'ul haditha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Aku berkata kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa telah bercerita kepadaku Abdullah bin Abbas, dia memarfu'kan hadisnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in syarafa wa asyraful majalisi mastuqbila bihil qiblah wa la tusallu khalfa na'imin wa la muhdithin waqtulul hayyata wal aqraba wa in kuntum fi salatikum wa la tasturul judura bithiyab wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi idnih fa innama yanzuru fin nar. Naam. Dan kalimat ini atau penggalan daripada hadis ini telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan ini kalimat yang berikut, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bisyirarikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling buruk dari kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, tentu mau wahai Rasulullah. Qal, maka Rasulullah bersabda, alladzi yajlidu abdahu wa yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu. Orang yang paling buruk dari kalian itu adalah, seburuk-buruknya orang di antara kalian adalah orang yang yajlidu abdah, dia menyiksa budaknya. Dia menyiksa budaknya. Wa yamna'u rifdah, dan dia tidak memberikan upah budaknya. Dia menahan daripada memberikan upah kepada budaknya. Wa yanzilu wahdah, dan dia turun sendirian. Turun sendirian ini maknanya makna majas ya. Maksudnya sebagian para ulama mengatakan ini karena kesombongannya. Turun sendiri karena apa? Kesombongannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala unabbiukum bisyarri min dzalikum.
Maukah kalian aku kabarkan, aku beritahukan kalian tentang yang lebih buruk dari itu? Ya, maukah kalian aku beritahu tentang yang lebih buruk dari itu? Kata Nabi, alladzi yubghidun nasa wa yubghidunahu, yaitu seseorang yang manusia membenci dia, dia membenci manusia, wa yubghidunahu, dan manusia pun membenci dia. Ya, orang yang paling buruk adalah orang yang dia membenci khalayak dan khalayak pun membenci dia. Ya, ini ada kebencian di antara mereka. Orang yang ada pada dirinya atau ada di dalam muamalahnya itu ada kebencian. Dia tidak mencintai orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang yang ada di sekitar pun tidak menyukai dia. Seandainya kalau dia pemimpin, maka dia membenci rakyatnya dan rakyat pun membenci dia. Ya. Nah, ini orang yang paling buruk. Sebab ya ikhwan, muamalah di antara manusia itu tidak bisa berjalan dengan baik kalau ada kebencian di antara mereka. Ada kebencian di antara mereka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis melarang kita daripada saling membenci, ya. Janganlah kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling menipu dan seterusnya dari perkara-perkara yang merupakan adab-adab Islami. Disebutkan banyak sekali dalam perkara ini di dalam Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam. Itu disebutkan bagaimana adab dan akhlak yang semestinya ada pada diri seorang muslim, terutama ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Yani dia tidak mengedepankan dirinya sendiri. Dia tidak mengedepankan dirinya sendiri, dan dia tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingannya saja, tidak. Tetapi dia mempertimbangkan orang lain. Sehingga kadang-kadang mungkin dia harus harus taghaful, harus berpura-pura tidak tahu dengan kekeliruan orang lain yang ada di sekitar dia. Ya, untuk untuk menjaga hubungan, Dan dia tidak mencari-cari kekeliruan dan kesalahan orang lain. Walaupun dia tahu orang ini mungkin salah, tapi kalau saya terlalu keras terhadap dia, ya mungkin ini hubungan muamalah jadi rusak, ya kita jadi nggak baik dan seterusnya. Ya sudahlah, ini tidak terlalu penting. Pura-pura lupa saja, pura-pura tidak tahu. Ya, untuk Untuk menjaga hubungan. Apalagi kalau ya ikhwan, orang itu kita kenal dia baik, ya. Barangkali dia tergelincir, ya sebagaimana manusia dalam beberapa perkara, ya terpaksa mungkin dia tergelincir, dia berbohong atau dia bertindak yang tidak seharusnya. Tetapi itu bukan sifat dasar dia, Kita lihat dia orangnya, dia baik, dia ahli ibadah, ya kan? Dia juga punya pergaulan yang baik dan dia menampakkan pada dirinya kebaikan-kebaikan. Lalu kita dapati pada dirinya kekeliruan. Maka kita katakan, oh ini berarti dia masih jadi manusia. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam itu terjatuh dalam kekeliruan. Yang kita khawatirkan kalau kita tidak dapati dari dirinya kekeliruan. Nah itu khawatir. Jangan-jangan dia sudah jadi malaikat. Ya, jangan-jangan dia sudah jadi malaikat. Ya, kalau dia sudah jadi malaikat, alhamdulillah. Tapi itu kan suatu hal yang mustahil terjadi. Manusia berpindah ke alam malaikat, itu tidak mungkin. Ya, maka kita ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum untuk menghindari adanya kebencian di antara sesama. Karena memang hati manusia, sebagian para salaf mengatakan, sebagian ahli hikmah ya, mengatakan bahwa hati manusia itu ibarat kaca. Kaca itu kalau dia sudah retak, walaupun kita tempel dengan lem bagaimanapun, keretakan itu tidak bisa hilang. Ya. Nah, kalau memang sudah ada ketersinggungan, kita berusaha untuk memperbaiki bagaimanapun. Kadang-kadang syaitan itu masuk dari sisi itu. Setan itu masuk. Jadi kedongkolan itu tetap ada. Kenapa? Karena setan katakan, wah ini sudah ada pintu bagus, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan gimana? Jadi harus tetap masuk dari pintu ini. Maka adanya kebencian di antara sesama manusia. Maka dari itu Rasulullah mengatakan begini, orang yang paling baik di antara manusia adalah orang yang paling mudah memberikan maaf. Sehingga karakter yang buruk yang ada pada diri seseorang itu orang yang susah memberikan maaf.
Orang yang selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ya, siapa yang mengatakan bahwa orang itu tidak punya kekeliruan? Punya. Tetapi mengingat-ingat kesalahan orang lain itu membebani diri sendiri. Membebani apa ya, ikhwan? Diri sendiri. Nah, maka di sini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling buruk adalah alladzi yubghidun nasa wa yubghidunahu. Ya, orang yang dia membenci orang lain dan orang-orang pun membenci dia. Sehingga tidak ada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala unabbiukum bisyarri min dzalikum? Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang yang lebih buruk dari itu? Maukah aku beritahukan kalian tentang yang lebih buruk dari itu? Maka apa kata Nabi? Alladzi la yuqilu atharah wa la yaqbalu ma'dzirah wa la yaghfiru dzamban. Perhatikan kalimat ini ya, ikhwan. Orang yang paling buruk dari itu, Nabi menyebutkan tadi ya, keburukan dalam jenis pertama, kemudian yang lebih buruk dalam jenis yang kedua, dan ini lebih buruk dalam jenis yang ketiga. Iya, yang lebih buruk dalam jenis yang ketiga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu alladzi la yuqilu atharah. Yuqilu itu berasal dari kata aqala yuqilu iqalatan. Yani apa namanya? Maknanya itu memberikan maaf, yani bersikap ya melupakanlah kekeliruan orang, ya itu namanya apa? Iqalah. Tetapi kalau kata al-iqalah ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya ini berarti dia mempunyai makna yang lain, bukan makna bahasa. Kalau makna bahasanya itu adalah memaafkan, ya, dan yang semakna dengan itu. Tapi kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih, itu maka maknanya adalah fashul aqdi bittifaqit tarafain, yaitu membatalkan akad dengan kesepakatan kedua belah pihak, khususnya di dalam jual beli. Khususnya di dalam jual beli. Jadi kalau di dalam jual beli ada kata-kata al-iqalah, itu maksudnya adalah membatalkan kesepakatan di antara kedua belah, membatalkan apa? Sebuah akad dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kalau dia diletakkan di bab fikih, khususnya jual beli, itu maknanya lain. Maknanya lain, ya. Nah, adapun atharah itu maknanya adalah apa? Tergelincir, kekeliruan. Dia beda dengan atharah. Kalau atharah pakai hamzah itu, hamzah muqatta itu kan artinya apa? Egois. Atharah pakai hamzah itu egois. Kalau atharah itu dia ketergelinciran, kekeliruan. Jadi di sini maksudnya apa? Alladzi la yuqilu atharah. Yani orang yang tidak memaafkan. Orang yang tidak memaafkan, orang yang keras sekali dalam memberikan maaf. Orang yang bertele-tele dalam memberikan maaf, ya ikhwan. Wala yaqbalu ma'dzirah, dan tidak menerima udzur. Tidak menerima udzur orang. Kalau ada orang dia mungkin punya kekeliruan lalu dia sampaikan apa, nah memang saya berudzur demikian. Tapi dia bersikap keras, Anda bisa kayak begitu, harus begini dan harus begitu. Tapi orang itu sudah mengatakan, ya akhi memang saya punya udzur, saya keliru, oh enggak bisa, kamu enggak boleh. Jadi dia bersikap keras, enggak menerima apa? Udzur. Dia tidak memberikan maaf dan dia tidak menerima udzur seseorang. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, di sini kadang-kadang ya, kadang-kadang di dalam muamalah, bahkan di pengadilan saja, di pengadilan syariah ya, itu kalau kita buka di dalam buku-buku fikih yang berbicara tentang jinayat, tentang apa, hukum-hukum pidana, itu kalau ada di pengadilan, itu kadang-kadang seseorang itu dia berbohong, dan hakim tahu dia ini berbohong. Saksi juga tahu dia berbohong. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka apa yang harus dilakukan? Apa kita paksakan dia tentang kebohongannya atau kita terima sumpahnya? Terima sumpahnya. Terima sumpahnya. Artinya apa? Muamalah dengan manusia ini sebatas antum dengan manusia, tapi jangan antum bukan malaikat pencatat kebaikan dan keburukan orang. Ya. Sebatas orang itu kalau dia sudah bersumpah, dia bohong, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Kebohongan dia urusan dia dengan Allah. Tetapi kalau dia sudah bersumpah, ya sudah, saya terima sumpahnya. Begitu pula ketika kita berhadapan dengan dia, antum begini ya, akhi, saya enggak begitu, antum bohong. Iya enggak, wallahi saya enggak bohong, ya sudah. Ya, tinggalkan. Ya, berarti ya sudah, kita terima itu. Artinya apa? Kita tidak bersikap keras dalam apa? Dalam apa? Bermuamalah. Kita tidak bersikap keras dalam bermuamalah. Oleh sebab itu ada satu kisah ya. Saya pernah melalui satu kisah ketika membahas
bab jinayat ini di kitab Bulughul Maram, itu ada satu kisah disebutkan bahwa ada seorang, ya, kalau tidak salah, anda tidak salah ingat, itu Nabi meriwayatkan tentang peristiwanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi satu ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, kalau saya tidak keliru ya, nanti dilihat lagi karena sudah kurang lebih ada 8 tahun yang lalu mungkin saya lewati bab ini ya. Jadi suatu ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu dia melihat orang pencuri. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya orang pencuri, ya, mencuri, dan dia datang kepada orang itu, ditangkap, orang itu ditangkap, dan dia katakan, kamu pencuri, ya kamu mencuri, si fulan. Orang itu mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri. Apa kata Nabi Allah Isa? Berarti mata saya yang salah lihat. Mata saya yang salah lihat. Tapi kalau itu terjadi kepada antum bagaimana, akhi? Terjadi kepada antum itu kira-kira bagaimana? Antum bisa usut sampai di cucunya, iya, bisa enggak? Bisa enggak itu kira-kira diusut sampai di cucunya? Bisa ya? Nah, tetapi apa ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam muamalah memang ada hal-hal tertentu yang seperti itu. Kata Nabi begini, alladzi la yuqilu atharah. Orang yang Orang yang buruk itu orang yang tidak memaafkan, sulit sekali untuk memberikan maaf, wala yaqbalu ma'dzirah, dan dia tidak mau menerima udzur orang. Dan mau menerima udzur orang lain. Kemudian wala yaghfiru dzamban, dan tidak mengampuni dosa orang. Artinya di sini memaafkan ya. Karena mengampuni dosa itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala unabbiukum bisyarri min dzalikum. Nah, ini yang penggalan yang keberapa? Orang yang jelek yang keempat ya. Orang yang jelek, paling jelek yang keempat itu adalah kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang yang paling jelek daripada itu? Alladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Subhanallah. Itu apa? Orang yang tidak ada manfaat. Ada dia dan tidak ada dia itu tidak ada manfaat. Ya, ini orang yang la yurja khairuhu, tidak diharapkan kebaikannya, wa la yu'manu syarruhu, dan tidak aman dari keburukannya. Kalau dia dia ada, itu tidak diharapkan kebaikannya. Ya. Dan kalau dia ada pun tidak aman dari keburukannya. Jadi orang ini dia ada di tengah-tengah manusia, itu dia menampilkan keburukan-keburukan. Orang berharap tentang kebaikan dari dia itu tidak ada. Ya. Kalau mau cari-cari kebaikannya tidak ada, mungkin ada, tetapi keburukannya lebih mendominan daripada keburukannya. Jadi orang sampai sudah pada tahap ya tidak mengharapkan kebaikan dari orang itu sudah. Ya. Tetapi orang itu juga takut dengan dia. Kenapa? Karena keburukannya tidak aman. Kita tidak aman dari keburukan dia. Ya. Nah, ini orang yang paling buruk. Oleh sebab itu, ikhwan, padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling baik itu orang yang man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Ya, orang yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Ini adalah muslim yang baik. Jadi kalau mau pengen jadi seorang muslim yang baik, upayakan bahwa jangan tangan kita dan jangan lisan kita mengganggu orang lain. Artinya orang itu selamat dari tangan kita dan selamat daripada lisan kita. Itu muslim yang baik. Tetapi kalau muslim yang kemudian kebaikan yang enggak diharapkan, kemudian kejelekannya kita tidak aman dari kejelekannya, ini orang yang buruk. Ini muslim yang buruk. Dan orang yang seperti ini ya ikhwan, biasanya adalah orang yang pada dirinya dia egois. Dia egois. Dia selalu menang sendiri, pengen menang sendiri. Nah, karena dia pengen menang sendiri, dia tidak mempertimbangkan muamalah dengan orang lain. Dia tidak mempertimbangkan muamalah dengan orang lain. Padahal di dalam adab-adab dalam bermuamalah itu kan salah satu adab paling terpenting itu taghaful dalam hal-hal yang tidak terlalu penting. Dalam hal-hal yang tidak terlalu penting itu pura-pura tidak tahu saja. Ya, pura-pura tidak tahu. Kalau sebab apa ya, ikhwan? Kalau semua hal harus kita urus, ya maka kata ahli hikmah begini, Syekh Mukbil pernah mengatakan, kalau seandainya setiap lalat yang duduk harus saya usir, maka lalat itu betapa penting bagi diriku. Ya, ada lalat di sana kita usir, ada lalat di sini kita usir. Jadi kesibukan kita itu habis untuk mengusir mengusir lalat saja. Padahal masih ada kesibukan lain yang lebih banyak, yang lebih penting dan lebih diprioritaskan daripada hal tersebut. Nah, sampai-sampai suatu ketika Nabi pernah bersumpah. Nabi pernah bersumpah. Apa sumpah Nabi? Kata Nabi, inna wallahi la nukirru bihadhil atharah. Ya, sesungguhnya demi Allah kami tidak rela terhadap sikap mau menang sendiri. Ya,
Kami tidak rela terhadap sikap mau menang sendiri. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalimat yang berikut, man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang menginginkan atau yang suka menjadi orang yang paling kuat, ya, dia menjadi aqwan nas, menjadi orang yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Ya, orang yang paling kuat itu adalah orang yang paling bisa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ahabba ayyakuna aghnan nas, dan barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, ya, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya? Siapa yang mau paling kaya? Kalau paling miskin mau nggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mau jadi orang yang paling kaya? Kalau saya juga mau, insya Allah, ya, menjadi orang yang paling kaya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Falyakun bima fi yadillahi awthaq minhu bima fi yadi ghairihi. Nah, perhatikan. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah dia lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah dari yang ada di tangan selain Allah Azza wa Jalla. Yani dia lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yakin kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Bicara tentang orang yang paling kaya ini, saya ingat satu hadis. Ya, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini jadi nasihat bagi kita semua, ya, tentunya. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya. Di dalam musnadnya dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud dan juga dihasankan oleh Al-Alama Albani rahimana wa rahimahumallahu taala. Yaitu Imam Ahmad berkata begini, haddatsana Muhammad bin Abdullah haddatsana Imran. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah, telah bercerita kepada kami, dia berkata telah bercerita kepada kami Imran, yakni Ibnu Zaidah. Imran yang dimaksudkan di sini adalah Ibnu Zaidah bin Nasyid, itu Ibnu Zaidah bin Nasyid. An abihi, dia berkata dari bapaknya. An Abi Khalid, dari Abu Khalid. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya. Qal, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis apa? Hadis qudsi. Apa firman Allah di sini? Perhatikan ya ikhwan. Allah Azza wa Jalla mengatakan begini, ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Wahai anak Adam, konsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Apa yang terjadi? Amla sadraka gina, niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan akan aku tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al, tapi kalau tidak engkau lakukan itu, malaktu sadraka syugulan, akan aku penuhi dadamu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Dan aku tidak akan apa? Tutupi kefakiranmu. Hadis yang mulia, subhanallah. Anda perhatikan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Wahai anak Adam, konsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Niscaya amla sadraka gina, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqrak, dan akan aku tutupi kefakiranmu. Maka kata para ulama, yang dimaksudkan dengan akan aku penuhi dadamu dengan keyakinan di sini, bukan dengan kekayaan di sini, bukan semata-mata kekayaan harta, tetapi kekayaan hati. Sehingga orang ini hidup dengan rasa qanaah. Apa yang ada pada dirinya itu dia puas dengan, sehingga dia tidak membebani dirinya dengan kehidupannya. Karena apa? Dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada rasa puas pada dirinya. Wa asudda faqrak, dan akan aku tutupi kefakiranmu. Artinya orang ini Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah akan penuhi kebutuhan lahir dan kebutuhan batinnya. Ya. Maka dari itu ikhwan, di sini kalau kita memperhatikan hadis ini sesuai dengan sabda Nabi ini, bahwa waman ahabba ayyakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillahi awthaq minhu bima fi yadi ghairihi. Ya, hendaklah barang siapa yang ingin supaya menjadi orang yang paling kaya,
maka hendaklah dia lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah dari apa yang ada pada sisi manusia. Dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan penuhi kebutuhan ke dunianya, ya. Maka ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, jadilah, dari hadis ini kita katakan bahwa jadilah orang yang memprioritaskan ketaatan kepada Allah dari selainnya, ya. Jadilah orang yang memprioritaskan ketaatan kepada Allah dari selainnya. Kalau Anda harus duduk di majelis ilmu, ya mungkin kurang-kurang 5 menit, mau pergi antar anak 5 menit, ya sudah, dahulukan majelis ilmu, jangan dahulukan antar anak. Nanti apa? Allah Subhanahu wa taala buat antum sibuk dengan urusan dunia antum, tidak akan pernah berhenti, ya. Tapi kalau seandainya antum sudah, ini tidak apa-apa, saya buang aja 5 menit ini, itu urusan lain, ini lebih penting majelis ilmu 5 menit aja. Antum duduk terus di situ, niscaya Allah akan apa? Penuhi kefakiran dirimu. Allah akan membuatkan engkau apa? Rasa kaya. Allah akan memberikan kepada engkau ketenangan. Allah akan penuhi kebutuhan batin dan lahirmu. Jadi jadikanlah prioritas dalam kehidupan seorang muslim itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, niscaya urusan dunianya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'alu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya apa? Akan Allah berikan kepada dia jalan keluar daripada segala macam problem kehidupannya. Nah, jadi intinya apa? Barang siapa yang dia ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah konsentrasikan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Nah, kemudian selanjutnya berkata, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ahabba ayyakuna akraman nas." Barang siapa yang suka atau yang mau menjadi orang yang paling mulia, menjadi orang yang paling mulia, falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ikhwan, takwa itu suatu kalimat yang sederhana tetapi aplikasinya sangat sulit sekali. Takwa itu dikatakan oleh para ahli hikmah bahwa hakikat daripada takwa itu seolah-olah engkau berjalan di satu jalan dan jalan itu dipenuhi dengan duri sehingga engkau begitu hati-hati dalam menempatkan kakimu. Nah, begitulah orang yang bertakwa. Artinya dalam kehidupan dunia ini dia begitu hati-hati dalam meletakkan langkah kakinya. Jangan sampai dia tergelincir, jangan sampai dia tergelincir. Itulah takwa. Sebab itu takwa, ya ikhwan, azani Allahu wa iyyakum. Manusia itu dengan kedudukan dan derajat ketakwaan itu berbeda-beda, ya. Maka takwa yang paling rendah itu adalah orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban. Takwa yang paling rendah itu orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban. Dan kalau ada seseorang dia tidak melakukan amal-amal saleh yang lain, ya, amalan sunnah dia tidak lakukan, tapi dia lakukan saja amalan-amalan wajib saja, dia tidak lakukan sunnah, apakah dia dapat dikatakan takwa? Kita katakan iya, itu dia dapat dikatakan takwa. Hadis ini disebutkan sebagaimana kisah yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai rahimana wa rahimahullah, yaitu ada seseorang dia datang kepada Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni maftaradallahu alayya minas salah." Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat. Maka apa kata Rasulullah? As-salatul maktubah illa an tatawwa'a. Salat 5 waktu kalau engkau mau yang sunnah, kecuali kalau engkau mau tambah dengan yang sunnah. Yang Allah wajibkan 5 waktu, kecuali kalau engkau mau tambah dengan yang sunnah. Lalu dia katakan lagi, maftaradallahu alayya minaz zakah. Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari zakat? Apa kata Nabi? Az-zakatul mafruḍah illa an tatawwa'a. Ya, yaitu zakat wajib kecuali kalau engkau mau yang tambah dengan yang sunnah. Dia katakan lagi, maftaradallahu alayya minas siyam. Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamur Ramadan, atau puasa bulan Ramadan illa an tatawwa'a, kecuali kalau engkau mau ditambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Lalu orang itu mengatakan, wallahi, demi Allah, ya, aku tidak menambah dari ini dan aku tidak mengurangi dari ini sedikit pun. Yakni dia mau itu lakukan yang wajib saja. Kalau salat wajib, kalau puasa wajib, kalau zakat wajib, itu saja. Dia nggak mau lakukan yang sunnah-sunnah. Lalu dia pergi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kalau seandainya dia benar seperti yang dia katakan, maka dia masuk surga. Maka ini derajat apa? Ini derajat ketakwaan. Ini derajat ketakwaan.
Tapi ini derajat ketakwaan yang paling apa? Paling rendah. Derajat ketakwaan yang paling tinggi adalah apa? Seseorang sampai pada derajat al-ihsan. Seorang sampai pada derajat al-ihsan. Apa itu derajat al-ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, ya memang di dunia Anda bisa melihat Allah, maka fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang melihat engkau. Ini derajat yang paling tinggi dari derajat takwa, yaitu derajat al-ihsan. Seorang melahirkan pada dirinya muraqabah. Seorang melahirkan pada dirinya apa? Al-muraqabah. Orang yang sampai pada derajat al-muraqabah, itu kata al-Imam Al-Qurtubi, al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatin nas. Orang ini dia sibuk memperbaiki dirinya, ya, terhadap penglihatan Allah daripada penglihatan manusia. Nah, ini dia perbaiki dirinya di hadapan Allah daripada di hadapan manusia. Ini orang yang sampai pada tingkatan al-ihsan. Dia melahirkan muraqabah pada dirinya dengan sebenar-benar muraqabah. Nah, kemudian ya ikhwan, athar-athar ini, ya, sebahagian yang kita katakan athar-athar yang disebutkan dari atas sampai di bawah dari pertemuan kemarin sampai hari ini yang kita bacakan, kita sudah jelaskan masing-masing dari kalimat dan kita katakan sebahagiannya sahih, sebahagiannya dhaif, ya. Sebahagiannya sahih, sebahagiannya dhaif. Baik. Kemudian kita baca sebagai penutup daripada bahasan ini, ya, kata penulis Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, Inna Isa alaihi salatu wassalam qama fi qaumihi faqal. Sesungguhnya Isa alaihi salatu wassalam, dia pernah berada di tengah-tengah kaumnya, lalu dia berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, la takallamu bil hikmati indal juhal fatadlimuha. Wahai Bani Israel, janganlah kalian berbicara dengan hikmah, ilmu, maksudnya hikmah di sini ilmu. Jangan kalian berbicara dengan ilmu endal juhal, kepada orang-orang bodoh, fatadlimuha, ya. Karena apa? Dengan sebab itu kalian mendolimi ilmu itu sendiri. Ya ikhwan, ilmu itu punya hak dan ilmu itu punya kemuliaan. Maka ilmu itu tidak boleh disampaikan pada tempat yang salah. Ya, kalau kita sampaikan ilmu kepada orang yang tidak mau menerimanya, atau kita sampaikan ilmu kepada orang-orang bodoh, maka dia akan merendahkan ilmu itu sendiri. Dia akan merendahkan ilmu itu, barangkali dia akan menghinanya, dia akan merendahkan dan dia tidak memperhatikannya dengan baik dan seterusnya. Dan itu termasuk kita melecehkan hak ilmu. Hak ilmu. Jadi walaupun memang kita punya ilmu, tapi berbicara tentang ilmu kepada seorang, itu kita lihat orang ini memang pantas menerima ilmu apa enggak. Kalau orang ini tidak pantas menerima ilmu, jangan menyampaikan. Karena menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak pantas itu mendolimi ilmu itu sendiri. Ya, nah, maka dari itu likulli maqam maqal. Masing-masing tempat itu ada punya pembicaraan sendiri-sendiri. Tidak satu pembicaraan itu berlaku di semua tempat, tidak. Ya, ada masing-masing tempat dengan bahasannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian apa? Ya, di sini mendapatkan faedah bahwa memberikan ilmu di tempat yang salah atau kepada orang yang salah adalah merupakan bentuk mendolimi ilmu itu. Mendolimi apa? Ilmu tersebut. Wala tamna'uha ahlaha fatadlimuhum. Dan janganlah kalian menghalangi ilmu itu dari ahlinya, karena dengan sebab itu kalian mendolimi mereka. Artinya ilmu itu artinya adalah ilmu itu ada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Siapa yang berhak mendapatkan ilmu? Yang berhak mendapatkan ilmu adalah orang-orang yang mengkonsentrasikan dirinya untuk menuntut ilmu. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu ini mereka punya hak untuk mendapatkan ilmu. Sebab itu jangan menghalangi mereka dari mendapatkan ilmu. Jangan menghalangi mereka dengan mendapatkan ilmu. Cara menghalanginya bagaimana? Membuat aturan-aturan yang sulit bagi mereka. Ya, misalnya mau datang itu harus bayar sekian, sehingga orang-orang yang lemah yang mau mendapatkan ilmu nggak mampu membayar, mereka tidak bisa masuk untuk ikut belajar di situ, ya. Atau membuat aturan-aturan yang mempersulit manusia untuk masuk belajar, padahal dia punya keinginan yang kuat untuk belajar. Ini termasuk menghalangi orang dari mendapatkan apa? Ilmu.
Kalau menghalangi orang yang ahlinya, yang memang dia itu ahli untuk mendapatkan ilmu, dia berhak untuk mendapatkan ilmu, tapi kita menghalangi dia dari mendapatkan ilmu, itu termasuk kita mendolimi dia. Termasuk kita mendolimi dia. Kenapa? Karena kita tidak memberikan kepada dia apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi haknya. Mahfum ya ikhwan? Taib. Kemudian yang berikutnya adalah ya, wala tukafi'u dzaliman bidzulmihi, dan janganlah kalian membalas kedoliman dengan kedoliman. Jangan kalian membalas kedoliman dengan kedoliman yang semisal, tidak boleh. Memang di dalam bab ini, kalimat ini tentunya kalimat yang bersifat afdaliyah ya, yang lebih afdal. Sebab kalau ditanyakan boleh enggak, pada asalnya boleh enggak membalas sebuah kedoliman dengan kedoliman yang semisal, jawabnya boleh. Jawabnya apa? Boleh. Jaza'u sayyi'ati sayyi'atu mithliha, ya, bimithliha. Yaitu balasan atas ayat begitu, balasan atas suatu keburukan itu adalah dengan keburukan yang semisal. Itu asalnya. Tetapi kalau kita bicara dari sisi afdol, mana yang afdol, maka tidak boleh membalas kedoliman dengan kedoliman yang semisal. Bila perlu, kedoliman itu dibalas dengan kebaikan. Itulah yang afdol. Jadi kita bicara di sini dari sisi apa? Afdoliyah. Dari sisi afdoliyah. Nah, kemudian berikutnya apa? Kalimat yang berikut adalah apa? Fayabtula fadlukum inda rabbikum. Ya, kalau kalian membalas kedoliman dengan kedoliman yang semisal, itu nanti hilang apa keutamaan kalian, hilang keutamaan kalian di sisi Rabb kalian. Artinya paling utama itu ya tidak membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal, ya. Nah, kemudian apa kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam di sini, al umuru thalathatun. Ya, secara umum ya dalam kehidupan ini, apalagi yang bersifat ibadah, itu ada tiga perkara. Ada tiga perkara, berporos pada tiga perkara, yaitu amrun bayyinun rusduhu fattabi'uhu. Perkara yang pertama adalah perkara yang jelas petunjuknya, jelas kebenarannya. Kalau itu fattabi'uhu, ikuti dia. Perkara yang jelas kebenarannya, ikuti dia. Yang kedua, amrun bayyinun ghayyuhu, perkara yang jelas penyimpangannya. Perkara yang jelas penyimpangannya, fajtanibuhu, tinggalkanlah dia. Dan yang ketiga, wa amrun ikhtalaftum fihi, perkara yang kalian perselisihkan kebaikan dan keburukannya, fakiluhu ilallahi azza wa jal, maka serahkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu perkara itu kan innal halala bayyin wa inna harama bayyin wa ma bainahuma mushtabihat, ya. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Artinya yang kebaikan itu jelas, keburukan itu jelas. Perkara yang kebaikannya jelas, ikuti. Perkara yang keburukannya jelas, tinggalkan. Perkara yang samar, maka apa? Bersikap hati-hati dari dia, tinggalkan dia, ya. Serahkan dia kepada Allah azza wa jal. Sisi pendalilan kalimat ini disebutkan di bab ini adalah bahwa kalau perkara yang diperselisihkan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu kan nggak jelas perselisihannya, iya. Sementara nas yang berbicara tentang sifat Allah itu jelas apa enggak? Jelas. Istiwa itu jelas enggak? Jelas. As-sami' mendengar itu jelas enggak? Jelas. Al-basir itu jelas enggak? Jelas. Kalau membahas di luar daripada itu dengan mencari suatu makna yang lain, itu jelas tidak? Itu tidak jelas. Itu masih menerka-nerka. Iya. Maka yang menerka-nerka ini tidak boleh. Serahkan itu kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Itulah sebabnya atsar ini salah satu hikmah disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah di kitab beliau ini, Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Ikhwan, atsar perkataan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam ini apa disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizzi, ya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mizzi di dalam kitab beliau Tuhfatul Asyraf. Tapi sampai hari ini Anda belum sanggup untuk melihat kalimat ini ke sumbernya asli Tuhfatul Asyraf, karena ya anak pernah ya punya kitab itu tapi pinjam dulu sekali, pinjam punya orang dan belum sempat selesai baca, sudah dikembalikan lagi dan orangnya sudah meninggal, ya, dan saya sampai hari ini belum punya kitab ini. Jadi kita tidak bisa merujuk kepada kitab aslinya. Kemudian pula kitab ini ada di dalam Hilyatul Auliya. Kalimat ini pun ada di dalam Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya yang punya saya itu ada kurang lebih ada 18 jilid lebih, dan saya belum bisa mencari kalimat ini ada di mana.
di bab yang mana tepatnya itu saya belum bisa mengoreksi di sana karena kitab ini juga tidak ada catatan kakinya. Sekiranya kalau ada catatan kaki dia bisa kasih rujukan nomor berapa atau apa ya kita mudah untuk apa mencari di sana ya. Nah ini kita butuh bantuan ya, ilmu kita terlalu sedikit sekali. Kemudian juga kalimat ini ada di dalam Az-Zuhudnya Ibnu Mubarak. Az-Zuhudnya Ibnu Mubarak, dan saya tidak punya kitab ini. Az-Zuhudnya Ibnu Mubarak. Kalimat ini pula ada di dalam Ihya Ulumuddin. Tapi saya sudah pernah mencari-cari dalam Ihya Ulumuddin, saya dapati kalimat-kalimat yang semakna, tapi karena memang saya belum dapati cetakan Ihya Ulumuddin yang terpercaya. Saya belum dapat, ya. Maka saya tidak bisa menjadikan sebagai rujukan di sana. Tapi ala kulli hal, kalimat yang disebutkan di sini adalah insyaallah maknanya sahih. Maknanya apa? Maknanya sahih. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab, ikhwan. Azani Allahu wa iyyakum wa akhwat. Kita cukupkan sampai di sini. Pelajaran kita mungkin terlalu cepat ya. Tidak apa-apa, ini efek daripada kopi 2 gelas tadi malam ya. Jadi agak stamina, agak mantap ya. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.